Seorang PMI yang berusia 34 tahun dilaporkan oleh pasien yang sekaligus majikannya karena telah merekam video dirinya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kini PMI tersebut dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan juga deportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Sebelum kita ke berita ini, ada informasi penting teman-teman, yaitu Cathay Pacific udah ada jadwal penerbangan ya untuk yang dari Hong Kong langsung ke Surabaya tanpa transit, yaitu jadwalnya pada bulan April mendatang, tepatnya pada tanggal 8 dan juga 29 April 2022, dan untuk bulan Mei itu diinfokan tanggal 20. Jadi di bulan April itu hanya ada 2 kali penerbangan untuk tujuan Surabaya dengan maskapai Cathay Pacific. Untuk mungkin akan ada perubahan jadwal, mungkin saja itu bisa terjadi. Nah, karena Cathay Pacific ini udah beroperasi untuk tujuan Surabaya, jadi yang dari Taiwan pun juga bisa dengan naik Cathay Pacific, transit di Hong Kong dan turun di Surabaya. Kalau dari Taiwan itu jadwalnya tanggal 7 April ya, dan transit di Hong Kong. Cuma masalahnya itu transitnya lama banget teman-teman, yaitu 18 jam lebih ya nunggu di Hong Kong. Jadi fly dari Taoyuan ke Hong Kong itu siang pukul 13.20 dan nyampenya di Hong Kong itu pukul 15.20, dan besok paginya tanggal 8 April jam 9.45 baru terbang ke Surabaya, dan nyampe di Surabayanya jam 13.30. Cathay Pacific mulai beroperasi tujuan Surabaya ini merupakan kabar baik ya, kabar gembira buat teman-teman yang ada di Hong Kong, karena nggak perlu transit, bisa langsung turun di Surabaya. Cuma untuk teman-teman yang ada di Taiwan perlu pikir-pikir lagi ya, karena harus transit di Hong Kong selama itu 18 jam lebih. Selain Cathay Pacific, baik itu yang dari Hong Kong ataupun yang dari Taiwan, tujuan Surabaya ada maskapai lain ya, yaitu Singapore Airlines. Ini terbangnya setiap hari mulai akhir Maret ini. Kemungkinan mulai beroperasi tanggal 27 Maret 2022 ini ya, Singapore Airlines ini, baik itu dari Hong Kong maupun dari Taiwan, dan transitnya di Singapura. Baik teman-teman, semoga untuk penerbangan tujuan Surabaya baik itu dari Hong Kong maupun dari Taiwan semoga lancar terus ya untuk kedepannya, supaya buat teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur itu tidak perlu jauh-jauh turun di Jakarta. Next, ada sebuah kasus yang menimpa seorang PMI yang bekerja di Taiwan. Dia memvideo ataupun merekam majikannya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari majikan tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Majikan nggak terima lalu dilaporkan ke polisi, dan hasil dari keputusan pengadilan, PMI tersebut dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan juga deportasi. Dilansir dari E-Today tanggal 26 Februari 2022, seorang PMI oleh Pengadilan Negeri Taoyuan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan setelah selesai menjalani hukuman harus dideportasi dari Taiwan karena kasus penyebaran video pasien tanpa izin. Wanita yang berusia 34 tahun itu bekerja menjaga seorang pasien yang terkena demensia. Ia dilaporkan oleh pasien yang sekaligus majikannya karena telah merekam ataupun mencuri video darinya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2019 lalu. PMI itu dalam waktu sebulan sebanyak 4 kali telah merekam bagian belakang tubuh majikannya dan juga merekam kegiatan majikan yang sifatnya itu privasi. Setelah itu mengupload di akun Facebooknya tanpa privasi. Iya, jadi ini Mbaknya ini memvideo bukan hal yang biasa ya, emang sifatnya itu privasi dan nggak seharusnya hal tersebut itu dipublikasikan. Maka dari itu majikannya nggak terima dan melaporkan Mbaknya ke polisi. Keempat perekaman video yang dilakukan oleh PMI itu diantara lain pada tanggal 22 April pukul 19.00, tanggal 28 Aprilnya pukul 14.00 dan 16:57, serta pada tanggal 29 Maret pukul 9.00. Adapun tempat merekamnya itu berbeda-beda mulai di tempat kediamannya di kota Taoyuan, di mobil majikan, dan beberapa lokasi tertentu di Kabupaten Yinlin dan area lainnya yang tidak seharusnya dipublikasikan. Tanpa persetujuan majikan ataupun perempuan yang dirawatnya, PMI itu menggunakan HP Android-nya. Selain merekam aktivitas publik yang dilakukan oleh majikan, ia juga merekam tubuh bagian belakang atau pantat dan bagian tubuh pribadi lainnya. Selain itu, ia juga diam-diam merekam pembicaraan majikan yang membahas tentang kehidupannya dan tentang penyakit majikannya serta tentang penggunaan obat-obatan dan aktivitas pengobatan lainnya. Kemudian setelah diedit menggunakan komputer, rekaman maupun video tersebut diunggah di akun Facebook PMI secara publik tanpa diprivasi sehingga siapapun dapat melihatnya. Setelah mengetahui postingan dari PMI tersebut, majikan segera melaporkannya ke polisi. Ketika diinterogasi, PMI itu mengaku kalau ia melakukan hal tersebut karena merasa benci dengan situasi dan kondisi pekerjaannya. Selama menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Taoyuan, PMI itu mengakui kejahatannya. Hakim mengatakan kejahatan yang dilakukan perawat wanita itu jelas melanggar hukum pidana, yaitu menyebarkan privasi orang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Kejahatan Pidana di Taiwan, PMI tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan apabila diganti dengan uang, dihitung nominalnya yaitu 1.000 NT dolar per hari. Setelah menyelesaikan masa hukuman, PMI harus meninggalkan Taiwan alias dideportasi. Ya guys, semoga kasus seperti ini tidak menimpa teman-teman PMI lainnya ya. Jadi buat teman-teman PMI yang mungkin tidak betah dengan kerjaannya, nggak cocok dengan majikan, mendingan pindah, tapi seharusnya pindahnya itu juga secara baik-baik ya. Jangan menciptakan masalah yang mungkin untuk ke belakangnya malah menyusahkan Anda sendiri. Selanjutnya, hati-hati juga dalam bekerja, jangan merekam sembarangan video ya yang sifatnya itu vulgar ataupun mungkin privasi. Pokoknya intinya jangan sembrono, lebih hati-hati dalam menggunakan HP Anda. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.